Kadang-kadang guru sudah pulang, kita masih melotot. Ini murid di sekolah, mesti bawa buku catatan, benar? Kalau guru menerangkan, ada buku cetak, buku paketan, ada juga catatan kita. Kita belajar, ada ujian, ada kuis. Tiba-tiba tutup semua buku, keras kosong, pulpen, 3 pertanyaan, jawab. Ya, ini mempengaruhi kelulusan Anda. Ini mempengaruhi nilai catur bulan, ya. Catur 4 ya. Dulu tribulan apa catur bulan? Saya lupa. Oh, catur bulan ya. 4 bulan. Ini mempengaruhi nilai catur bulan. Saya baru tahu hari ini. Ternyata nggak pengaruhi. Dia iseng ngadain kita aja rupanya. Aduh, ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Murid mesti punya disiplin. Ya. Baju putih, celana merah, dasi merah, topi merah putih, kaos kaki mesti putih, sepatu mesti hitam, mereknya Speck namanya. Sebab itu hitam semua sepatunya. Ya. Waktu kita beli sepatu baru, ada putihnya, terpaksa kita cat. Saya pernah ngecat sepatu baru untuk sekolah. Ya. Jadi kami diajar disiplin, mendengarkan, memperhatikan. Jadi murid itu identik dengan orang yang belajar. Setuju apa setuju? Bahkan waktu saya besar, saya bekerja, tiba-tiba perusahaan di mana saya bekerja bilang, kamu buka training center. Saya bilang, saya nggak punya ilmunya. I don't have any knowledge. I don't have any paradigm about training center. Sekolah, dia bilang, pergi sana, Jakarta, Bandung, belajar, didaktik, metodik. Ya. Ikut di PPM, ikut, dan lain sebagainya. Dan saya perhatikan bagaimana belajar itu bicara bagaimana kita menyerap informasi, dan kita mampu menggabung-gabungkan informasi untuk setiap kondisi kehidupan yang kita alami, baik di pekerjaan maupun di hidup sehari-hari. Itu pembelajaran. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan jadi murid. Tapi murid yang ini bukan seperti pola yang demikian. Bukan bicara tentang ujian, bukan bicara tentang ulangan umum, bukan bicara tentang raport. No. Murid yang saya maksud adalah kita akan belajar menjadi murid seperti doa Nabi Yesaya yang kita baca tadi. Coba kita perhatikan lagi. Yesaya 50 ayat 4. Perhatikan, simak baik-baik, saya akan baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan, yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid. Oke, terima kasih Pak. Ada dua, terima kasih Pak. Ada dua. Yang pertama dikatakan lidah seorang murid. Yang kedua, mendengar seperti seorang murid. 2010, mari jadi murid kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Murid yang bagaimana Pak? Murid yang memiliki lidah untuk mengeluarkan perkataan yang memberi semangat. Murid yang tiap pagi kupingnya diobok-obok oleh Tuhan, di-cotton bud oleh Tuhan. Tahu cotton bud? Ya, saya baru tahu kalau orang Yahudi nggak pernah bersih kuping. Ya, nggak nonton film Pak, ya, nggak bisa. Gitu. Oke, bahaya. Karena kalau kuping kecoclos ya, kita bisa kehilangan keseimbangan. Oke, makanya dokternya satu, telinga, hidung, tenggorokan. Pusat keseimbangan manusia itu salib, ya, Kristus, keseimbangan hidup kita. Oke. Lidah seorang murid untuk perkataan yang membangun dan pendengaran yang tajam untuk mendengar suara Bapa. Bicara menjadi murid itu adalah bicara tentang memiliki lidah yang dapat memberi semangat dan memiliki telinga yang tajam untuk mendengar. Kita harus mampu, dalam tanda kutip, mendengar suara Tuhan bagi hidup kita terlebih dahulu sebelum bagi orang lain, dan memiliki otoritas dalam berkata-kata supaya apa yang kita dengar dan kita perkatakan itu tergenapi di setiap situasi kehidupan yang kita hadapi hari-hari. Oke, sekali lagi, menjadi murid artinya ada dua hal: memiliki perkataan berkuasa, memiliki telinga yang tajam terhadap suara Tuhan. Ya, ini istilah ilustrasi suara Tuhan. Artinya begini, kita mengerti apa yang sedang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini. Ya, sekarang kita lihat salah satu. Lidah seorang murid untuk memberi semangat. Mari kita lihat.
Ada kuasa dalam setiap perkataan orang percaya yang bergaul intim dengan Dia. Ada kuasa bagi setiap kita yang ditemukan sebagai anak sang raja. Ketika waktu saya bekerja, tiba-tiba muncul anak usia 6 tahun, kecil-kecil masuk kantor, gangguin kantor, bongkarin ATK lah, pencet-pencet komputer, pencet-pencet printer. Saya mau marah, saya betul pengajar. Ya, anak siapa? Pengajar, lebih ya, ini kantor, bukan main. Dia nangis, bapak, kasih tau bapakmu. Tiba-tiba muncul bapaknya. Tahu saya bapaknya? Yang punya perusahaan. Oh, sorry pak, saya tidak tahu anak bapak. Habis bapak nggak kasih tahu namanya. Ya. Sekalipun dia anak-anak, tapi karena ada embel-embelnya itu loh, ya, saya terpaksa minta maaf. Yang salah siapa yuk? Ya anaknya, tapi yang minta maaf siapa? Ya saya. Oke? Ada kuasa yang menyertai hidup anak tersebut. Ya, saya pastikan kalau bapak ibu mengganggu anak saya, bapak ibu akan berhadapan dengan saya. Kira-kira begitu. Ya, unang jam masih butet. Kalau enggak, amangnya marah nanti. Ya, kira-kira begitu. Oke, jangan jam masih kecil, nanti bapaknya bertindak dengan cara yang ajaib dalam tempo singkat-singkatnya. Bangkok hari tanggal 3 Januari 2010 gitu ya. Ada kuasa yang menyertai. Nah, kalau kita ditemukan sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, ya, maka ada kuasa yang menyertai perkataan kita. Ya, maaf, ini sedikit cerita. Pak Bu Hasan kan dulu sekolah yang gak tinggi, Pak Bu ya. Celananya kedodoran terus. Tapi saya mau tanya, ATM negara Indonesia siapa yang pegang? Kan dia yang pegang. Oke? Ada kuasa, karena apa? Dia bergaul karib dengan pemegang kekuasaan. Sekalipun dia bukan penguasa, tapi kalau dia jalan di MBK, itu pampresnya banyak kawalin dia. Jalan pendekan. Kenapa? Karena dia punya pergaulan karib dengan pemegang kekuasaan. Kalau kita bergaul karib dengan sang yang punya kuasa maha tinggi tersebut, maka hal yang sama juga kita alami dalam hidup kita. Katakan amin. Bukankah saya buka tadi, ini adalah masa perang? Jangan takut, Pak. Seperti Gehazi dan Elisa, Gehazi bilang, oh tuanku banyak tentara Aram, kita akan mati konyol nih. Elisa bilang, cool man. Sekarang lu tengok ya, tak doain, dibacain ya. Buka matanya Tuhan supaya dia lihat apa yang sedang lakukan. Tiba-tiba Gehazi kinclong, matanya terbuka. Jadi Tuhan,